Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Yesus, ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Biarlah pujian ini menyatakan iman kami, percaya sepenuh hati kami, mengikut Tuhan Yesus dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan Yesus. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sabtu 11 Februari 2023. Keluaran 23 ayat 20-33. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab
namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka. Dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi, aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu, demikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Teberau sampai Laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat, sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka di depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Bapak Ibu, dalam perikop ini kita melihat bahwa Tuhan menyiapkan sebuah rencana yang strategis untuk perjalanan umat Israel, yaitu dengan membuat umat Allah menguasai tanah perjanjian setahap demi setahap. Untuk itu Tuhan berjanji menyertai umatnya langkah demi langkah. Tuhan mau umat Israel tidak tergesa-gesa, tetapi setahap demi setahap, sambil menunggu pertumbuhan semakin banyak umat Israel. Karena semakin banyak, mereka akan semakin siap menempati wilayah yang luas, sehingga ada cukup tenaga untuk mengolah ladang dan menghalau binatang-binatang liar, binatang buas. Juga ada kekuatan yang cukup terkonsentrasi bila ada datang musuh. Jika jumlah umat Israel terbatas dan langsung diberikan wilayah yang luas, itu akan membahayakan keselamatan dan juga kualitas hidup mereka. Untuk itulah Tuhan merencanakan rencana yang strategis setahap demi setahap. Dalam langkah penyertaan Tuhan itu, Tuhan akan mengerjakan bagiannya, yaitu dengan mengirim ketakutan kepada orang-orang yang menjadi musuh Israel. Di ayat 27 dikatakan, kengerian terhadap aku akan kukirim mendahului engkau, aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Dan ayat 28, lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Jadi Tuhan membuat situasi yang kacau bagi musuh-musuh Israel. Sebelum Israel datang mendatangi mereka, mereka sudah kocar-kacir, sudah ketakutan. Kengerian menghinggapi mereka karena kabar-kabar tentang Allah Israel yang menyertai dengan kedahsyatannya. Namun Bapak Ibu, Tuhan juga menuntut bagian umat Allah untuk mereka kerjakan, yaitu supaya mereka tetap setia kepadanya.
Lalu yang kedua, menjauhkan diri dari Allah bangsa-bangsa yang akan mereka halau dari tanah yang Tuhan janjikan. Yang ketiga, menjaga kesucian hidup sebagai pribadi dan bangsa yang kudus, yang berbeda dari bangsa-bangsa lain sebelum menghuni tanah yang Tuhan akan berikan kepada mereka. Jadi inilah berita firman hari ini. Tuhan menyertai umatnya, bahkan merencanakan masa depan yang strategis, yang terbaik bagi setiap umatnya. Namun Tuhan menuntut bagian kita untuk setia, untuk menumpas berhala-berhala, dan untuk hidup dalam kekudusan sebagai umat Tuhan. Biarlah kebenaran ini memberkati kita semua, dimanapun juga kita berada. Penyertaan Tuhan akan nyata, asal kita memegang janji kebenaran firman Tuhan dan melaksanakan tugas bagian kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu pagi hari ini. Kembali kami datang kepadamu dengan rasa syukur atas rahmat-Mu, atas anugerah-Mu, nafas hidup. Ini berarti sepanjang hari ini kami akan berjalan bersama dengan Tuhan, memuliakan Tuhan sebagai umat tebusan-Mu, sebagai umat perjanjian-Mu. Kami bersyukur karena kebenaran firman-Mu hari ini menyatakan bahwa Engkau merancangkan rencana ke depan hidup kami dengan strategis, dengan luar biasa, setahap demi setahap. Ajar kami sabar, ajar kami taat dan setia, melangkah dalam rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Ajar kami sebagaimana firman-Mu hari ini untuk menjadi umat yang setia, menjauhkan diri dari berhala-berhala. Bahkan bila ada berhala di kehidupan kami, kami mau tumpas habis. Dan kami mau menjaga kehidupan kami kudus sebagai umat Tuhan dengan cara hidup umat kerajaan, dengan hidup yang seimbang di dalam Tuhan. Beberapa hari yang telah kami lalui, firman-Mu mengajar kami untuk menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk hidup sebagai umat yang berkenan kepada Tuhan, umat kepunyaan-Mu, umat kesayangan-Mu, yang hidup hanya menyembah kepada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan-Mu, secara khusus persiapan ibadah minggu, di mana Ibu Pendeta Tasina menyampaikan firman Tuhan. Urapi persiapannya, tim worship juga urapi Tuhan, dan biarlah umat-Mu berhimpun untuk menyatakan bakti kepadamu. Terimalah sembah syukur bakti umat-Mu dengan Engkau hadir dan melawat umat-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Ada pertolongan dan juga tuntunan daripada firman-Mu. Firman-Mu yang adalah suluh dan terang bagi jalan umat-Mu. Untuklah kaki kami melangkah dalam rancangan-Mu di dalam Yesus Kristus. Berkati setiap umat Tuhan, berkati keluarga-keluarga, berkati usaha pekerjaan umat-Mu, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Hari Minggu kami berkumpul untuk bersyukur kepada Tuhan, memberi persembahan terbaik, dan merayakan kemenangan berjalan bersama Tuhan sepanjang minggu ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerahkan sepanjang hari ini langkah hidup kami dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.